tipis kurikulum. Ya. Ya, anggaran rumah tangga. Jadi pasal 31 anggaran rumah tangga. Satu, hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. Dua, anggaran rumah tangga adalah tafsir dan penjabaran anggaran dasar yang disahkan oleh Dewan Syuro atas usulan pengurus pusat tingkat. Bab ke-14, pembubaran organisasi. Pasal 32, pembubaran organisasi IKADI sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Dewan Syuro dan seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan. Dua, apabila IKADI dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan untuk kemaslahatan umat kepada organisasi atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari Dewan Syuro dan seluruh pengurus di semua tingkatan. Jadi memang sudah kita bicarakan, sudah kita buat aturannya. Kalau organisasi ini misalnya dibubarkan terkait masalah apa dan seterusnya, tetapi kita berdoa kepada Allah semoga IKADI tetap berjaya sampai yaumil qiyamah insyaallah. Bab ke-15 pasal 33, perubahan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Perubahan dan pengesahan anggaran dasar ADART ini dapat dilakukan sebagai berikut: permintaan perubahan dan seterusnya. Ini kita lompat saja ya. Kemudian penutup, itu anggaran dasar Ikatan Dai Indonesia. Kemudian anggaran rumah tangga. Pasal 1, kedudukan anggaran rumah tangga. Apa sih ART ini? Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi masyarakat IKADI, ormas IKADI, bab bab 13 pasal 31 ayat 1 dan 2, maka disusunlah anggaran rumah tangga IKADI. Anggaran rumah tangga IKADI memuat hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam anggaran dasar. Nah, di antara yang belum diatur itu pasal 2, lambang dan bendera. Lembaga IKADI, lambang IKADI sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar pasal 5 adalah seperti berikut. Jadi antum jangan bikin lambang baru, harus ikut ini. Ya, dari pusat sampai ranting harus sama lambangnya kayak gini. Oh, kurang cakep warnanya Ustaz, ganti, nggak boleh. Ya, ini harus ini paten ini. Siapa yang merubahnya melanggar ADART. Kemudian apa sih gambar ini? Gambar lambang IKADI. Bendera IKADI berbentuk persegi panjang berukuran 2 berbanding 3. Gambar lambang IKADI di tengah dan tulisan Ikatan Dai Indonesia di bawahnya berwarna dasar putih seperti berikut. Oke, gambar bendera IKADI tadi sudah. Nah, itu saya kira sudah jelas. Sekarang kita langsung pasal 3, keanggotaan. Anggota IKADI terdiri dari ada 3 anggota. Anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan mendaftarkan diri sebagai anggota IKADI. Jadi semua bisa jadi anggota, Kak. Yang penting dia Islam dan warga negara Indonesia. Ya, jadi ini kita mulai terbuka anggotanya. Yang disebut dengan anggota biasa. Nanti apa anggota biasa ini haknya apa saja nanti kita dibahas pada pasal berikutnya. Yang kedua, ketiga maksudnya, anggota luar biasa ialah orang Islam yang bukan warga negara Republik Indonesia dan mendaftarkan diri sebagai anggota IKADI. Misalnya orang asing yang ada di Indonesia boleh bergabung. Orang Cina yang masih WNA boleh bergabung. Ya, di IKADI. Yang penting dia orang Islam, Cina Islam. Berikutnya anggota kehormatan. Jadi tadi anggota luar biasa. Sekarang anggota kehormatan. Anggota kehormatan ada 2 ya. Anggota kehormatan perorangan, yaitu setiap orang Islam yang telah berjasa terhadap organisasi IKADI
dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu program IKADI. Jadi orang Islam ya, punya jasa terhadap IKADI karena keahlian dan ketokohannya dan bersedia membantu program IKADI. Ini disebut anggota kehormatan perorangan. Yang kedua, anggota kehormatan kelembagaan, yaitu lembaga yang bergerak di bidang dakwah. Lembaga ini misalnya ormas, yayasan, ya, misalnya Khairul Ummah mau bergabung sama kita. Atau Mapadi bergabung sama kita misalnya, itu lembaga, yaitu lembaga yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan yang bersedia bergabung dengan IKADI, maka disebut anggota kehormatan kelembagaan. Jadi kalau ada di Banten silakan diterima kelembagaan yang mau gabung. Ya biasanya kelembagaan kalau di daerah itu yang kelembagaan daerah ya, tidak ada pusatnya. Pasal 4, persyaratan anggota. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah, ini tadi persyaratan. Kalau tadi definisi, sekarang syarat. Syarat pertama, warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam berusia minimal 17 tahun. Minimal 17 tahun. Jadi nggak boleh anak-anak. Ya, minimal 17 tahun. 17 tahun ke atas berarti. B, menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dan ketetapan organisasi. Jadi harus disampaikan dia ADRT kalau mau bergabung. C, bersedia mendukung dan melaksanakan kegiatan-kegiatan IKADI. D, mendaftarkan diri untuk menjadi anggota IKADI. Tanpa rekomendasi, yang penting antum lihat baik sudah masukin itu. Pasal 5, tata cara penerimaan anggota. Anggota biasa diterima melalui pengurus cabang setempat. Ya, DC bisa menerima. Apabila tidak ada pengurus PC di tempat tinggalnya, maka pendaftaran anggota dilakukan di cabang daerah terdekat. Langsung ke PD boleh. Oh, nggak ada cabang, nggak ada pengurus kecamatannya, langsung ke PD. Nggak ada PD-nya, langsung ke PW. C, anggota biasa disahkan oleh pengurus daerah. Jadi disahkan oleh pengurus daerah. Ya, terima atau tidak itu keputusan terakhir di PD masing-masing. 2, anggota luar biasa. Siapa itu anggota luar biasa? Anggota luar biasa diangkat oleh pengurus pusat IKADI setelah memenuhi syarat persyaratan yang ditetapkan organisasi. Ya, kayak sekarang ini kami lagi merekrut jenderal, para guru besar dan seterusnya, itu atas direktur oleh pusat ya, dan memenuhi persyaratan ketetapan organisasi. Prosedur keanggotaan anggota kehormatan baik perorangan maupun kelembagaan ya, sebagai berikut, ada 2. Pertama, anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus cabang atau pengurus daerah atau pengurus wilayah kepada pengurus pusat. Itu yang untuk kehormatan ya, harus ke pengurus pusat. Dari PRT, PC, PD, sama PW. Boleh mengusul. Yang kedua, pengurus pusat menilai mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 poin A pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Ya. Jadi ini untuk anggota kehormatan perorangan maupun kelembagaan. Jadi individu maupun yayasan. Hak anggota. Nah, kita masuk ke hak anggota. Tadi antum sudah mengetahui persis bagaimana menerima anggota dan bagaimana berapa jenis anggota. Hak anggota. Anggota biasa mempunyai hak mendapatkan pelayanan keorganisasian dan keagamaan. Jadi harus ikut pengajian. Ikut program IKADI. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar pemasyarakatan. Jadi boleh ikut musyawarah. Memilih dan dipilih dalam musyawarah. Jadi bisa memilih dan bisa dipilih. 2, anggota luar biasa mempunyai hak mendapat pelayanan rekomendasi keagamaan, menyatakan pendapat di dalam dan di luar masyarakat. Lalu kemudian
anggota kehormatan baik perorangan maupun lembaga mempunyai hak menyatakan pendapat, memberi usul dan saran. Jadi keanggotaan kita itu semua sudah seperti ormas lainnya, tidak ada perbedaan. Kewajiban anggota, pasal 7 kewajiban anggota. Anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan mempunyai kewajiban. Satu, menjaga dan memiliki nama baik organisasi. Jadi, dua, berpartisipasi aktif dalam sejarah organisasi tadi, berakhlakul karimah, dan tak menjalankan agama Islam. Bagi anggota biasa dan anggota luar biasa, membayar iuran anggota Islam. Jadi anggota biasa, luar biasa, itu membayar iuran. Apakah wajib? Tidak. Mereka disarankan. Ya. Mereka disarankan untuk membayar iuran dan infak. Anggota kehormatan tidak. Kemudian pasal 8, berakhirnya keanggotaan dan tata cara pemberhentian. Keanggotaan biasa, keanggotaan luar biasa, dan keanggotaan kehormatan berakhir karena meninggal dunia, bukan diri, dan diberhentikan. Jadi PC, PD, PW, PP bisa memberhentikan keanggotaan. Kalau anggotanya bermasalah, mencoreng nama dan sebagainya. Dua, tata cara pemberhentian anggota. Pembelaan dan rehabilitas. Nah, pemberhentian terhadap anggota IKD dilakukan oleh pengurus pusat atau usulan dari pengurus di bawahnya. Pemberhentian terhadap anggota, jadi pemberhentiannya juga ribet ya. Pemberhentian terhadap anggota harus diawali dengan suatu peringatan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 kali oleh pengurus pusat atau usulan pengurus wilayah. Sebelum melanjutkan pemberhentian terhadap anggota yang mempunyai jabatan dalam fungsi tadi, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh pengurus pusat atas usulan pengurus wilayah. Jadi kalau dia punya jabatan, cabut dulu jabatannya baru diberhentikan. Jadi kalau ada bermasalah, ya, merusak, melakukan hasad, pemungkaran, biasanya dipecat dari anggota. Caranya seperti ini. Anggota yang dalam proses pemberhentian diberikan kesempatan membela diri dalam forum yang ditunjuk untuk itu, dan pengurus pusat memiliki wewenang untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Ya. So, ternyata pengadilan mengatakan dia tidak salah, tidak bisa dicabut kembali dari anggota kembali. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 D pasal ini, dapat mengajukan banding kepada majelis etik yang dibentuk oleh Dewan Syuro IKD. Jadi dia tidak boleh mengadukan ke pengadilan di luar IKD. Jadi harus ke majelis etik yang dibentuk oleh Dewan Syuro IKD. Ya. Ini menghindari apa yang terjadi di sebelah. Berikutnya prosedur lebih rinci tentang pemberhentian. Pembelaan dan rehabilitasi anggota akan diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi itu. Pasal 9 Dewan Syuro. Dewan Syuro pasal 9 ini ART ya, dalam rumah tangga. Kedudukan Dewan Syuro. Dewan Syuro adalah lembaga tertinggi organisasi IKD yang hanya beradab pada tingkat pusat. Pengurus DS atau Dewan Syuro memegang jabatan selama 5 tahun. Ketua Dewan Syuro memegang jabatan 5 tahun. Terusnya dapat dipilih kembali 1 kali. Jadi 2 kali doang kan? Syarat anggota Dewan Syuro umur tidak kurang dari 30 tahun, menjadi anggota biasa minimal 12 tahun. Karena atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Syuro, pengurus pusat harian seterusnya. Nah, ini syaratnya di wilayah nggak perlu, ini di pusat. Yang ketiga, pemilihan ketua Dewan Syuro diselenggarakan sesaat setelah pelantikan anggota Dewan Syuro terpilih oleh anggota Dewan. Oke, ini sudah kemarin kita lakukan. Yang bagi yang hadir kemarin di Munas, ada beberapa anggota Dewan Syuro, ada 20 anggota Syuro itu nggak hadir di tempat karena kita lagi memilih dan dipilih. Personalia pengurus Dewan Syuro meliputi pengurus harian, ya, ketua, dan sekretaris. Ini sudah terbentuk semua ya. Nanti struktur pengurus pusat akan dibagikan ke antum. Ini kita lompat ya, tidak terkait dengan TW, bisa dibaca sendiri nanti.
Pengurus pusat. Nah ini ada kaitannya dengan nanti. Pengurus pusat, satu kedudukan pengurus pusat. Pengurus pusat adalah lembaga pelaksana televisi organisasi pada tingkat pusat. Pengurus pusat memegang jabatan selama 5 tahun. Ketua umum jabat 5 tahun. Dapat dipilih kembali 1 kali untuk masa jabatannya. Dalam hal ketua umum tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka Dewan Syuro bersidang untuk memilih ketua umum pengganti. Jadi semua Dewan Syuro. Personalia pengurus pusat meliputi pengurus harian dari ketua umum, para ketua bidang, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, wakil bendahara umum. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk menjadi. Nah, ini pengurus, kalau tadi anggota ya. Ini pengurus. Prosedur pemberhentian dan pemilihan tersendiri dalam ketetapan organisasi. Tugas dan kewajiban pengurus pusat: menyusun program anggaran tahun untuk pengurus pusat, seterusnya mengajukan rencana perubahan anggaran dasar, menetapkan produk konseptual untuk bidang-bidang tugas, menerima wakaf, hibah dan dana, sekalian menyampaikan laporan tahunan, memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga ketentuannya, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga termasuk TW ya, mensahkan struktur kepengurusan pengurus wilayah. Jadi, PP yang mensahkan untuk mengawasi dan mengevaluasi program kerja tahunan pengurus wilayah dan lembaga terkait lainnya. Jadi kita pengurus pusat akan mengawasi dan mengevaluasi program antum di TW. Membentuk dan mengkoordinasi lembaga-lembaga kelengkapan dan otonomi organisasi, mensahkan struktur, ya, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh musyawarah nasional dan syuro, melaksanakan hasil musyawarah nasional, rapat kerja nasional, rapat koordinasi nasional, program kerja, hasil musyawarah pusat, serta ketetapan organisasi lain, menyusun dan membentuk kepengurusan lengkap pusat, segera menyampaikan. Ini kita lagi menyusun nih, lagi bagian tim. Segera menyampaikan kepada Dewan Syuro segala ketetapan dan perubahan penting kepada organisasi. Pengurus pusat bertanggung jawab kepada Dewan Syuro. Pengurus pusat baru dapat menyelesaikan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Dewan Syuro. Makanya ini pengurus pusat belum disahkan. Pengurus pusat diwakili oleh ketua umum atau salah seorang ketua bersama-sama sekretaris jenderal, salah seorang sekretaris, mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan. Mahkamah 2 bulan setelah pengurus pusat baru dibentuk, pengurus pusat ini sudah harus mengadakan serah terima jabatan. Nah, ini saya mau foto ini. Karena kita belum serah terima jabatan. Ini pengurus pusat dan pengurus wilayah masing-masing baru melaksanakan ADRT ini ya, termasuk saya ini. Tugas dan kewajiban ketua umum. Ini ketua umum, tugasnya ini bisa dibaca sendiri ya. Pengurus wilayah. Kedudukan pengurus wilayah. Pengurus wilayah adalah struktur kepengurusan divisi TW yang berkedudukan di kota provinsi. Ini tadi berulang di AR, anggaran dasar arti ya. Masa jabatan pengurus wilayah disesuaikan dengan pengurus pusat. Jadi 2 periode bisa dipilih. Ketua pengurus wilayah menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 periode untuk masa jabatan. Jadi 2 periode. Ketua pengurus wilayah, personalnya pengurus wilayah. Personalnya pengurus wilayah. Pengurus wilayah terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, ketua departemen dakwah, ketua departemen humas, ketua departemen pendidikan, ketua departemen ekonomi, dan ketua departemen lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ini yang saya bacakan tadi.
dalam hal ketua pengurus wilayah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka dapat dipilih pejabat ketua pengganti melalui sidang pleno wilayah dan disetujui oleh pengurus pusat. Sekarang kita lakukan tata cara pemilihan dan pengesahan pengurus wilayah. Ini penting Bapak Ibu, Ibu semuanya. Pengurus wilayah sebelum masa jabatannya berakhir mengusulkan kepada pengurus pusat 5 calon pengurus wilayah untuk periode berikutnya. Ini antum tidak masuk ke sini sekarang, posisi antum, karena baru setahun. Karena bahasanya sebelum berakhir, berarti beberapa bulan ya sebelum berakhir. B. Pengurus pusat memilih ketua pengurus wilayah 1 dari 5 calon pengurus wilayah yang diajukan. Jadi kayak Jawa Timur, DKI Jakarta itu kan sudah selesai pengurusannya. Nah, mereka mengajukan 5 nama ini. Jadi kafaahnya itu sesuai urutannya. Mungkin nomor 1 dipilih, nomor 1, 2, 3, 4. Biasanya kami milih nomor 1 atau nomor 2. Ya. Di PP itu memilih nomor 1 atau nomor 2 karena kelayakan. Pengurus wilayah ditetapkan oleh pusat dan disahkan dalam musyawarah wilayah. Jadi antum masuk C ini nih. Nanti disahkan kembali pengurus wilayah ditetapkan oleh pengurus pusat dan disahkan dalam muswil. 4. Tata cara pemberhentian pengurus wilayah dan pembelaan. Pemberhentian terhadap pengurus wilayah karena melanggar kode etik organisasi diawali dengan 1 peringatan terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal luar biasa. Luar biasa langsung kita. B. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum diajukan oleh pengurus pusat. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam organisasi. Tugas dan kewajiban pengurus wilayah. Ini kemarin ada yang minta tugas kami di wilayah itu apa? Dia bilang baca ADRT dong, gitu ya. Ini tugasnya. Pertama, melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah wilayah, kebijakan pengurus pusat tentang berbagai masalah organisasi dan program kerja organisasi. Kebijakan pengurus pusat kemarin dituangkan dalam amanah Munas. Ini ya. Selain itu, antum melihat ADRT dan sepakati program masing-masing di wilayah masing-masing. 2. Menyampaikan laporan tahunan kepada pengurus pusat. Jadi ada laporan tahunan antum setiap tahun. Jadi Ustaz Komarudin tahun kemarin lalu dilaporkan, kemudian tahun depannya dilaporkan. Kalau usah ribet-ribet laporannya, cukup 1 halaman saja sesuai kegiatan antum ini terlaksana Ustaz, ini kendalanya ini. D. Pengurus wilayah baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan pengurus pusat. Jadi dia nggak boleh ngapa-ngapain dulu sebelum ada pengesahan pusat. Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya dalam 1 bulan pengurus wilayah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan. Kalau pusat 2 bulan, kami ini hampir 2 bulan udah. Karena pengurusnya luar biasa besar. Nah, kalau antum 1 bulan saja karena tidak lebih besar dari PP. Ini saat ini bukan harusnya. Mengevaluasi kerja pengurus daerah. Jadi PW itu mengevaluasi hasil kerja atau kinerja PD pengurus daerah yang disampaikan melalui laporan periodik kepada pengurus wilayah. Jadi antum juga minta laporan periodik berkala kepada PD. Kemudian F. Melaksanakan segala program yang telah diterapkan oleh musyawarah wilayah. Pengurus daerah pasal 12. Pengurus daerah PD sekarang. Ada yang PD hadir ini? Tidak? Ada Zoom. Ada ya? Ada sering tidak ada. Pandeglang. Ada Pandeglang. Ada ya. Nah, pengurus daerah 1. Kedudukan pengurus daerah. Pengurus daerah adalah struktur kepengurusan di tingkat daerah, kota atau kabupaten yang berkedudukan di kota kabupaten. Jadi markas dakwahnya, sekretariatnya harus di kota kabupaten. Harus di kota kabupaten. Kita punya sekretariat sendiri dari APBD juga. Masa jabatan pengurus daerah disesuaikan dengan pengurus wilayah. 5 tahun, 5 tahun juga, gitu ya. 2 periode bisa 2 periode. Kalau sudah selesai 2 periode, bisa cari yang baru. Dia bisa nyari terus sih.
Kemudian ketua pengurus daerah menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 periode untuk masa jabatan berikutnya. Personalia pengurus daerah terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua departemen, hampir sama dengan PW, ketua departemen pendidikan, mendakwah dan pendidikan, ketua departemen humas harus ada, ketua departemen ekonomi, dan ketua departemen lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ketua pengurus daerah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dapat dipilih pejabat ketua pengganti, Presiden Pleno. Tata cara pemilihan dan pengesahan pengurus daerah, ini tata caranya. Nah, pengurus daerah sebelum masa jabatannya berakhir mengusulkan kepada pengurus wilayah. Jadi kalau wilayah tadi ke PP 5 orang, maka PD ke PW 5 orang juga. Dalam pengurus daerah untuk periode berikutnya. Pengurus wilayah memilih ketua pengurus daerah 1 dari 5 calon pengurus daerah yang diajukan. Pengurus daerah ditetapkan oleh pengurus wilayah dan disahkan dalam musyawarah daerah. Jadi PW yang melantik setiap PD, pengurus PD. Di PW ini harus jauhlah ke 8 kabupaten kota yang ada di Banten. Semua bersama pusat komando. Tata cara pemberhentian pengurus daerah. Pemberhentian terhadap pengurus daerah karena melanggar kode etik dan seterusnya. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri seperti tadi. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam peraturan. Tugas dan kewajiban pengurus daerah. Apa sih tugasnya? Nah, sudah nggak nanya lagi. A. Melaksanakan hasil ketetapan musyawarah daerah. Menjaga pengurus wilayah dan pusat tentang berbagai masalah organisasi dan program kerja organisasi. Menyampaikan laporan tahunan kepada pengurus wilayah. Pengurus daerah baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan pengurus wilayah. Jadi pengurus daerah bisa jadi nggak bekerja kalau belum ada SK dan pengesahan dari TW. Setelah pengurus baru terbentuk, maka selama 1 bulan pengurus daerah ini sudah harus mengadakan serah terima jabatan. Mengevaluasi hasil kerja pengurus cabang yang disampaikan oleh laporan periode kepada pengurus daerah. Melaksanakan segala yang telah ditetapkan oleh Musda. Pasal 13 pengurus cabang. Kedudukan pengurus cabang. Pengurus cabang adalah struktur kepengurusan di tingkat kecamatan, berurutan di tingkat kecamatan. Masa jabatannya juga 4 tahun ya. Kalau PC itu 4 tahun doang, tidak 5 tahun. Yang 5 tahun itu PP, PW, dan PD. Ketua pengurus cabang menjabat 4 tahun dan dapat dipilih kembali 1 periode, bisa 2 periode. Kemudian personal pengurus cabang terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, ya, ketua departemen dakwah, dan ketua departemen pendidikan, ketua departemen humas, ketua departemen lainnya yang dibutuhkan. Dalam hal ketua pengurus cabang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka dapat dipilih kembali ya, dalam sidang pleno cabang dan disetujui oleh PD, begitu seterusnya. Tata cara pemilihan dan penghasilan pengurus cabang, pengesahan pengurus cabang sebelum masa jabatan berakhir, mengusulkan kepada pengurus daerah sekurangnya 3. Kalau kayak tadi 5 ya, PW dan PD 5. Kalau ini 3 saja untuk periode berikutnya. Pengurus daerah memilih ketua pengurus cabang dan calon-calon berikutnya. Terus tata cara pemberhentian ini, ya karena melanggar kode etik, suatu peringatan dulu, baru kemudian dipecat. Nah, kecuali ada hal-hal luar biasa, nggak perlu ada peringatan. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri. Prosedur pemberhentian, pembelaan diatur dalam ketetapan pendapat organisasi. Tugas dan kewajiban pengurus cabang, hanya tugasnya. Kalau ada PJ mungkin kita sampaikan ini. Melaksanakan hasil ketetapan musyawarah cabang, kebijakan pengurus daerah, wilayah dan pusat tentang berbagai macam organisasi, menyampaikan laporan tahunan kepada PD, mencoba baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengusahaan pengurus daerah. Oke, juga mengevaluasi PD mengevaluasi PC mengevaluasi pengurus ranting. Begitu seterusnya. Kemudian pengurus ranting. Kita masuk pengurusan. Kedudukan pengurus ranting adalah struktur kepengurusan di tingkat kelurahan desa yang berkedudukan di kelurahan desa. Masa jabatan pengurusan ranting selama 4 tahun.
sama dengan PD, FPSC. 4 tahun. Ini personaliannya adalah unsur ketua, sekretaris bendahara, dan ketua seksi yang ketua seksi aja ya, bukan ketua departemen. Ya, kalau ketua seksinya cuma 2-3 nggak masalah. Dalam hal ketua pengurus ranting tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka dapat dipilih pejabat ketua pengganti melalui sidang pemda. Tata cara pemilihan dan pengesahan pengurus ranting seperti itu ya, sama dengan PC tadi. Ada 3 calon, lalu kemudian PC mengeskakan calon yang dipilih dari 3 calon. Tata cara pemberhentiannya pun sama, ya, kayak PC tadi. Nah, sekarang lembaga otonom. Lembaga otonom IKAD adalah satuan lembaga yang dibentuk oleh pengurus pusat guna membina, mengembangkan dan mewadahi anggota IKAD dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang kegiatannya dalam upaya mewujudkan visi misi IKAD. Lembaga otonom IKAD adalah lembaga otonom yang diberi wewenang, ya, menyelenggarakan bidang kegiatan tertentu berkoordinasi dengan kita. Jadi dia tidak dihandle oleh bidang-bidang atau departemen, tetapi dia layak untuk jadi otonom. Nah, ini masalah otonom penting. Ini untuk mengembangkan sayap organisasi juga, biar dia bebas tapi terkendali. Ya, kalau bidang itu sifatnya dia garis komando struktur, ya. Kalau otonom ini dia garis koordinasi. Jadi kalau bidang departemen itu garis komando, kalau ini garis koordinasi. Jadi mereka harus berkoordinasi dengan, kalau dia di ranting dengan ranting, kalau dia di PC kecamatan di PC dengan PC, kalau dia di kabupaten dengan PD, kalau dia di wilayah dengan PW, kalau dia di pusat dengan PP. Lembaga otonom IKAD adalah lembaga yang diberi wewenang menyelenggarakan bidang kegiatan tertentu berkoordinasi dengan bidang terkait, pengurus pusat, pengurus bawah, dan pengurus di bawah. Nah, kalau misalnya dia bidang kepemudaan, bisa ke humas atau kemana itu ya. Kalau dia bidang kaderisasi bisa ke dakwah, mendakwah. Jadi sesuai bidang, nanti koordinasinya di bidang. 3, pembentukan dan pembubaran lembaga otonom IKAD ditetapkan oleh pengurus pusat. Jadi masukan nanti kita yang membubar. Lembaga otonom IKAD bertanggung jawab pada ketua umum IKAD. Lembaga otonom IKAD menyampaikan laporan tahunan kepada pengurus pusat IKAD. Ini lembaga otonom pusat ya. Lembaga otonom dapat membentuk kepengurusan di tingkat wilayah, daerah, cabang, dan ranting sesuai keputusan lembaga. Jadi bisa di tingkat wilayah, jadi ada otonom wilayah, daerah, ada otonom PW, ada otonom PD, ada otonom cabang, dan ada otonom PR. Ketentuan lain mengenai lembaga otonom ditetapkan dalam ketetapan organisasi IKAD. Pergantian antar waktu. Nah, misalnya ini antum, saya ingin berhenti aja, diganti. Ya, Anda mau resign karena fokus dengan dunia ini. Misalnya, fokus dengan pekerjaan. Dunia lain. Tapi di kita jarang ini ya, jarang mengurutkan diri dari dakwah. Pengantar pergantian antar waktu. Kalaupun terjadi, ini ada aturannya pasal 16 di ART, dalam Undang-Undang. Yang pertama, pergantian pengurus antar waktu terjadi karena mengundurkan diri. 2, pindah domisili di daerah lain. 3, meninggal dunia. Meninggal dunia sebelum masa kepengurusan berakhir. Nah, kita rata-rata yang juga lebih doang ya. Atau pindah domisili banyak tempat. Berikutnya, pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh unsur ketua umum pada tingkat pengurus pusat, ya, untuk ketua pengurus wilayah pada tingkat pengurus wilayah. Jadi misalnya kalau di PW, ya nanti pengurus pusat ya, kalau PD pengurus wilayah, unsur ketua pengurus daerah pada tingkat pengurus daerah. Unsur ketua pengurus cabang pada tingkat pengurus. Jadi sesuai dengan ketuanya masing-masing, level yang masing-masing, dan unsur ketua pengurus ranting pada tingkat pengurus. Dalam hal unsur ketua umum pada pengurus pusat atau unsur ketua pada tingkat pengurus wilayah atau unsur ketua pada tingkat pengurus daerah dan atau unsur ketua pada tingkat pengurus cabang sampai tingkat ranting melakukan penggantian pengurus,
maka penggantiannya dibahas melalui rapat pengurus pada masing-masing bidang struktur. Jadi kalau dia mengundurkan diri, dibahas dulu di level masing-masing. Kalau di pengurus PW dibahas dulu di PW, kalau pengurus PD dibahas dulu di PD, demikian seterusnya. Dalam hal ketua umum mengundurkan diri, keberhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka penggantiannya dibahas pada musyawarah dewan syuro. Kalau di PP itu dewan syuro, Pak, untuk memutuskan pejabat atau ketua umum IKADI sampai kesempatan musyawarah nasional. Musyawarah nasional ini memegang kekuasaan tertinggi organisasi kali ini. Musyawarah nasional ini mengganti semuanya sampai ke daerah. Ya, tadi kemarin instruksinya setelah musyawarah nasional, setelah munas, seluruh PW melakukan musfil, musda, dan muscap serta musra. Nah, ketentuan jadi 5 tahun sekali ya. Musyawarah nasional 5 tahun sekali. Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib dan susunan acara musyawarah nasional ditetapkan oleh Dewan Syuro. Agenda munas, laporan pengurus pusat. Misalnya organisasi, ini agenda munas ini ya. Ini yang sudah kita lakukan kemarin. Karena ada RT sudah disahkan, ketua Dewan Syuro dan pembentukan anggota Dewan Syuro, pengesahan program strategi organisasi 5 tahun, penetapan dan pengesahan pimpinan pengurus pusat IKADI, diikuti ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara. Musyawarah nasional dihadiri oleh ini, anggota Dewan Syuro, pengurus pusat, ketua pengurus wilayah atau penggantinya, ketua pengurus daerah atau penggantinya, wakil daerah sebanyak 3 orang. Kalau ada munas sebanyak 3 orang. Ada ketua lembaga otonom, ketua lembaga organisasi pusat, wakil ketua, peninjau musyawarah nasional yang di bidang pengurus pusat. Musyawarah Dewan Syuro. Saya kayaknya tidak perlu membacakan ini kalau sudah jelas ya. Yang diselenggarakan ini setiap 5 tahunnya. Kemudian ketua Dewan Syuro dipilih oleh salah seorang anggota Dewan Syuro. Musyawarah Dewan Syuro diselenggarakan oleh anggota Dewan Syuro. Nah, musyawarah nasional luar biasa. Ada musyawarah nasional luar biasa? Ada ternyata. Kalau terjadi hal-hal luar biasa. Pertama, musyawarah nasional luar biasa diselenggarakan berdasarkan keputusan Dewan Syuro atas usul TP 2/3 dari jumlah pengurus wilayah. Jadi 2/3 dari pengurus wilayah. Jadi kalau kita 34 provinsi, ada 34 TW kita ya, berarti 20 lebih ya, kurang lebih 20 pengurus wilayah mengajukan, maka disepakati musyawarah luar biasa. Itu namanya 2/3. Jadi kalau cuma 3 atau 10 PW saja nggak bisa musyawarah luar biasa. Musyawarah luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan musyawarah nasional dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 anggota musyawarah nasional dan keputusan diambil sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. Musyawarah wilayah. Oke, ini tertinggi ya. Di 3 wilayah dan diselenggarakan oleh pengurus wilayah dengan persetujuan pengurus pusat. Ya, ini makanya harus minta dulu. Dan kami akan melakukan musfil, Ustaz, misalnya di pusat, ke ANA misalnya ke Sekjen, kita setujui baru antum melakukan musfil. Jangan sudah ada musfil baru lapor. Kami lagi musfil. Harus disetujui oleh PP baru mengadakan muslim. Yang kedua, musyawarah wilayah diselenggarakan 5 tahun sekali. Ya, tapi kalau Banten alhamdulillah sudah izin ya. Ini hanya bila terjadi. Musyawarah wilayah diselenggarakan 5 tahun sekali. Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib dan susunan acara musyawarah wilayah ditetapkan oleh pengurus wilayah. Agenda musfil. Pertama, laporan pengurus wilayah, laporan pertanggungjawaban ya. Iya, sudah.
Yang kedua, pengesahan program kerja wilayah. Jadi agenda antum hari ini pengesahan program kerja wilayah. C. Penetapan ketua pengurus dan pelantikan pengurus wilayah. Jadi kalau Ustaz sharing misalnya besok kapan itu nanti untuk struktur antum pengurus wilayah ini bukan melantik tetapi mengukuhkan pengurus wilayah karena antum melanjutkan ya tahun kemarin. Musyawarah wilayah terdiri dari anggota musyawarah wilayah terdiri atas pengurus wilayah yang sudah disahkan oleh pengurus pusat, ketua pengurus daerah. Nah ini anggota musyawarah musyawarah ya. Ada ketua pengurus daerah, ketua PD atau penggantinya. Anggota pengurus PD yang jumlahnya ditetapkan oleh pengurus wilayah. Silakan ditetapkan. Banyak 3 orang, 2 orang silakan. Ketua pengurus cabang, ketua PC juga diundang atau penggantinya. Semoga sudah terundang semua ini ya. Kemudian wakil PC, pengurus PC yang jumlahnya ditetapkan oleh pengurus wilayah. Nah, lalu kemudian atas pertimbangan jumlah ranting pada tiap-tiap cabang. Jadi Muswil ini sampai pada wakil pengurus cabang ya. Atas pertimbangan jumlah ranting. Kalau rantingnya misalnya 5, nah cukup 1 lah dari ranting. Kalau rantingnya 10 harus 2. Misalnya begitu. Wakil dari ketua lembaga kelengkapan organisasi tingkat wilayah. Jadi ketua lembaga ya. Wakil ketua lembaga otonom, kalau punya otonom diundang. Peninjauan musyawarah wilayah adalah mereka yang diundang oleh pengurus wilayah. Peninjau musyawarah wilayah adalah yang diundang oleh pengurus wilayah. Peninjau ini orang lain ya, bukan orang IKAD misalnya. Ketua MUI, ya namanya ada apa itu? Kapolda, Kapolsek dan seterusnya. Jadi peninjau musyawarah daerah. Nah, ini di sebagian wilayah Muswil TW itu menyatukan antara Muswil dan Musda karena biaya dan kejauhan tempat. Jadi Sulawesi, Kalimantan ya. Seperti itu tuh Sumatera, Asia. Tapi kalau kita ini kan berdekatan-dekatan. Kalau bisa mandirilah Musdanya. Musyawarah daerah diadakan sekali di dalam 2 tahun. Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib dan susunan acara musyawarah daerah ditetapkan oleh pengurus daerah. Agenda musyawarah daerah ini ada 3, laporan pengurus daerah, pengesahan program kerja, penetapan ketua pengurus dan pelantikan pengurus daerah. Musyawarah daerah dihadiri oleh anggota musyawarah daerah terdiri pengurus daerah yang sudah disahkan oleh pengurus wilayah, ketua pengurus cabang atau pengganti yang sudah disahkan oleh pengurus daerah, anggota pengurus cabang, anggota pengurus ranting, wakil pengurus ranting. Tetapi yang melantik nanti pengurus wilayah. Wakil ini bisa wakil dari ketua-ketua lembaga, wakil dari ketua-ketua lembaga otonom, peninjau musyawarah daerah yang mereka diundang oleh pengurus daerah. Musyawarah cabang juga hampir sama, sekalian, hampir sama dengan musyawarah daerah. Musyawarah ranting juga begitu, sampai musyawarah ranting ada musyra namanya. Hak suara dan hak bicara. Jadi perlu diingat ada munas, ada muswil, ada musda, ada musda, ada musyra, sampai musyawarah ranting. Memilih pengurus dan penetapan organisasi serta mensahkan pengurus ranting sampai ke atas. Hak suara dan hak bicara beserta utusan dan musyawarah nasional luar biasa, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, musda, musra mempunyai hak suara dan hak bicara beserta utusan lembaga kelengkapan, lembaga otonom, beserta undang lain tidak mempunyai hak suara dan hak bicara. Mereka nonton aja, diam aja, nggak boleh ngomong.
pengambilan keputusan. Pasal 25 ini, pengambilan keputusan. Setiap keputusan diambil secara musyawarah. Ini sudah dijelaskan tadi ya, waktu di PP ya. 23 dan seterusnya. Silakan dibaca ini musyawarah. Apabila belum juga memenuhi jumlah 23 dari kehadiran anggota, maka musyawarah ditunda lagi 1 jam. Dan setelah itu dapat dibuka kembali serta dinyatakan sah. Jadi kendati ditunda musyawarahnya kalau tidak sampai 23. Mudah-mudahan muskil sekarang ada 23 lebih ya. Rapat koordinasi dan musyawarah. Rapat adalah rapat pengurus IKADI. Jadi ada rapat yang ada di ADRT ini harus tentu implementasikan ya. Rapat pertama adalah rapat pengurus IKADI. Kalau PP, pengurus PP, kalau PW, pengurus PP, pengurus PW, dan seterusnya. Yang diselenggarakan oleh pengurus IKADI pada setiap jenjang strukturnya. Jadi ada PP, PW, PD sampai PC dan PR. Rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dihadiri oleh ini pada tingkat pusat. Jadi kalau musfil tingkat PP. Kalau pada tingkat pusat pengurus BPH, pengurus yang BPH ditambah ketua-ketua bidang. BPH ini adalah badan pengurus harian. Ditambah ketua-ketua bidang dan ketua departemen. BPH ditambah pengurus lengkap. BPH ditambah pengurus lengkap dan lembaga otonom. Kalau di PW itu rapatnya itu pengurus BPH PW, pengurus BPH ditambah ketua-ketua departemen. Jadi ketua departemen harus rapat. Pengurus BPH ditambah ketua departemen dan lembaga otonom juga ikut rapat. Pada tingkat PD itu pengurus BPH PD, pengurus BPH ditambah ketua departemen, pengurus BPH ditambah ketua departemen dan lembaga otonom untuk daerah. Cabang juga begitu, pengurus BPH sudah ditambah ketua departemen. Ini rapat ya yang kita pada nanti juga demikian. Rapat koordinasi nasional, Rakornas. Jadi kita ini setelah ini nanti akan ada Rakornas. Rapat koordinasi nasional 34 provinsi itu hadir semua satu tempat untuk melakukan rapat. Rapat koordinasi nasional adalah forum komunikasi dan koordinasi konsolidasi organisasi IKADI yang membahas program kerja dan kebijakan organisasi untuk masyarakat dan kepentingan umat. Rapat koordinasi nasional diselenggarakan oleh pusat, ya fokus pusat, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun. Sekurang-kurangnya. Boleh 2 kali ya. Boleh setiap tahun. Ketentuan lain tentang pelaksanaan rapat koordinasi nasional dapat oleh pengurus Muzakarah. Apa itu Muzakarah? Oh, ada muzakarah. Kita di rapat ya. Munas, Rakornas ada Muzakarah. Di bawah Munas itu ada di bawah Rakornas saya rapat kerja nasional. Rakornas maaf. Ini Rakornas rapat koordinasi nasional. Ada Rakernas. Jadi sifatnya koordinasi, ya, bukan membahas program kerja, tapi sifatnya koordinasi. Ya, di bawah Rakornas itu ada namanya Muzakarah. Muzakarah adalah forum silaturahim dan pertemuan ilmiah organisasi IKADI dalam bahas bidang keilmuan, keagamaan, pemikiran dan kebangsaan. Jadi saya ini sebagai sekjen nanti akan melaksanakan ini Muzakarah nasional ini sama Rakornas. Setelah Rakornas insya Allah kita Muzakarah. Yang kedua Muzakarah diselenggarakan oleh pengurus IKADI pada setiap jenjang struktur. Jadi PW juga boleh melakukan Muzakarah, PD juga boleh melakukan Muzakarah, PC juga boleh melakukan Muzakarah sampai PR. Sesuai kebutuhan. Teknis pelaksanaan tata usaha masuk dalam pasal ini atur dalam peraturan pengurus IKADI masing-masing. Nah, di bawahnya kegiatan. Dalam Muzakarah kegiatan. Kegiatan ini adalah mengembangkan potensi anggota IKADI dalam mengemban amanah penyebaran dakwah pada masyarakat dalam rangka khususnya dan anggota. Menjamin kerjasama dengan lembaga dakwah. Ini kegiatan ya. Tadi program PP sekarang ini ada kegiatan.
Kalau bisa kegiatan merujuk ke sini aja, mengembangkan lembaga Islam, mulai dengan meningkat SDM, mengembangkan seluruh potensi ekonomi. Jadi dakwah, pendidikan, ekonomi, situ geraknya kita ya. Kemudian pengembangan anggota, ya, potensi dai, kemudian meningkatkan keterlibatan anggota dalam kegiatan pendalaman dan pemahaman agama, jadi pengajian-pengajian, memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan sistem pendidikan Islam, ya, seminar-seminar. Kita kalau bisa tokoh IKAD itu mengisi seminar-seminar yang dilakukan oleh orang lain, oleh negara, oleh lembaga, dan seterusnya. Apalagi punya kafah terhadap masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Menyelenggarakan dan mengupayakan beasiswa bagi pelajar, menyelenggarakan takaful dai, yang mampu terfalahi. Kemudian menyelenggarakan riset, kajian ilmiah, dan islamisasi ilmu pengetahuan serta publikasi masalah keislaman. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan penyebaran dakwah Islam rahmatan lil alamin. Saya kira kegiatannya sampai 13 ini ya. Berperan aktif mencegah perkembangan paham radikalisme, intoleran, terorisme, liberalisme, komunisme, dan aliran sesat dalam kehidupan keagamaan manusia. Membangun khazanah referensi pemahaman Islam dan kebangsaan untuk juga dikadi, menyelenggarakan kegiatan lain yang bermanfaat untuk umat bangsa dan negara. Jadi memang luar biasa nasionalismenya. Pengaturan keuangan, ya, besarnya uang pangkal ditentukan oleh pengurus pusat. Jadi antum nanti nanya pengurus pusat kalau ada kuliah, kalau ada iuran anggota. Uang pangkal iuran anggota disetorkan ke pengurus pusat dan distribusikan sesuai ketentuan organisasi. Pelaksanaan pengumpulan dan besaran pembagian serta distribusi uang pangkal dan iuran anggota dilakukan oleh pengurus pusat. Pembagian hasil pengelolaan badan usaha milik IKAD akan ditentukan dalam peraturan organisasi. Ya, masalah keuangan ini penting, pasal 32. Seluruh keuangan anggota IKAD termasuk yang lembaga otonomi amal usaha secara hukum adalah milik organisasi IKAD, bukan milik pribadi. Pengelolaan keuangan terkait IKAD dibutuhkan dalam anggaran pendapatan dan belanja IKAD sesuai standar akuntansi keuangan. Jadi ada audit internal, eksternal ya, dan seterusnya. Kemudian asas hubungan keorganisasian, hubungan dan kerjasama IKAD dengan organisasi Islam lainnya berdasarkan asas ukhuwah Islami dan ta'awun. Hubungan dan kerjasama IKAD dengan organisasi umum berdasarkan asas kebaikan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum yang diberlakukan Islam. Hubungan antar lembaga dan struktur, hubungan lembaga tertinggi organisasi dengan lembaga di bawahnya bersifat langsung. Jadi kita PP ke PW itu langsung. PW ke PD langsung, PD ke cabang langsung. Demikian seterusnya. Hubungan struktur pengurus pusat dengan pengurus tingkat wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenangnya. Begitu juga seterusnya ya. Langsung semuanya. Nggak boleh pakai perantara, misalnya saya lewat ini kan. Tolong PP langsung menghubungi PD, jangan langsung PW lagi ke PD. Hubungan bidang di pengurus pusat dengan departemen terkait di pengurus wilayah bersifat langsung. Jadi kalau bidang dakwah di PP itu bisa berhubungan langsung bidang dakwah PW. Jadi ada untuk bidang dakwah PW langsung ke bidang dakwah PP. Bidang pendidikan PW langsung ke bidang pendidikan PP, demikian seterusnya. Makanya nanti kami akan sebarkan nomor-nomor HP, nomor kontak alamat, serta struktur bidang masing-masing untuk bidang di setiap wilayah mengikuti dan berkoordinasi dengan bidang masing-masing. Ya, ini pengurus pusat dan departemen terkait pengurus wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan dengan sepengetahuan pimpinan pengurus masing-masing. Jadi bidang itu berkoordinasi kerjasama harus diketahui oleh ketua umum, sekjen, bendahara, juga begitu diketahui oleh ketua PW, sekjen PW atau bendahara PW dan bendahara PW. Apabila bidang pengurus pusat tidak punya turunan di pengurus wilayah, nah, misalnya bidang kepemudaan nggak ada di wilayah kan? Nah,
kita nanti ada 7 kan bidang, termasuk diantaranya bidang kepemudaan dan bidang litbang, riset dan litbang. Mungkin besar nggak ada di wilayah, tapi kalau ada bagus. Nah, kalau misalnya nggak ada bidang, misalnya bidang pemuda tadi belum ada di wilayah, maka bidang tersebut dapat berkoordinasi dengan pengurus wilayah. Jadi bidang pemuda itu langsung ke PW, ketua PW-nya. Saya mau ke bidang pemuda di wilayah nih, kata ketua bidang PP, bidang pemuda PP. Tapi nggak ada bidangnya di wilayah, nggak ada departemennya. Nah itu dia langsung ke koordinasi dengan pengurus wilayah, ketua PW, sekretaris, dan bendahara. Hubungan antara pimpinan pengurus wilayah dengan struktur di bawahnya mengikuti pola hubungan seperti tersebut dalam ayat 3, 4, dan 5. Kurang tambahan, setiap anggota IKD dianggap telah mengetahui isi anggaran dasar yang berumah tangga. Ini dianggap. Berarti harus disosialisasikan ini ya. Setiap anggota IKD. Setiap anggota dan pengurus harus mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan ketentuan lain, hal yang belum diatur dalam ADART ini akan diatur oleh peraturan bersama. Kemudian ini yang mensahkan ini 12 orang. Banyak sekretaris. Demikian, sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Dr. Khairan yang telah memberikan penjelasan terkait dengan amandemen yang sungguh ini sangat bermanfaat bagi kami ya. Dan tentu saja kita semua harus mengetahui hal ini ya, jadi nanti juga disosialisasikan ke yang lainnya. Perlu informasi saja bahwa waktu duhur itu nanti sekitar 10 menit lagi ya, sudah itu. Dan oleh karena itu, ya, 5 menit ya? 5 menit waktu duhur. Maka acara untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini sampai di sini. Ya, kemudian nanti ini ada pengumuman bahwa untuk yang ikut online itu akan dimulai jam 13.30 ya. 13.30 kita akan mulai lagi. Sementara yang offline itu nanti dia dimulai jam 13. Ya, untuk ini. Ya, kemudian sekali lagi kepada Dr. Khairon ya, kami ucapkan jazakumullah ya. Dan kepada semuanya para peserta baik yang offline maupun online kami juga mengucapkan jazakumullah. Akhirnya mari kita tutup foto bersama dulu. Ya, akan dipoto bersama dulu ya sebelum kita tutup dengan sudah dibuka ini ya, sudah dibuka. Ya, kamera videonya. Nah, Tanda-tandanya. Kita foto bersama. Kita foto bersama dulu. Nah, begitu dulu. Apa itu? Jadi buka. Ini belum. Sebelah bisa. Wah, bisa nggak? Bisa. Ya, kalau kita ada offline itu. Pak Andi. Silakan, mohon dibuka ini fotonya. Satu, dua, tiga. Sudah. Baik, Disimpan gede. Alhamdulillah. Mari kita tutup sementara nusul kita dengan sama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dokter. Ya. Ya, bisa. Jazakallahu khairan. Foto yang khairan, digital khairan. Iya. Di sini. Kita akan hadir. Ya. Outlet. Ya, tetap yang ikut online yang diharapkan jam